Pemirsa, belum 6 bulan jalani sanksi, Ahmad Syahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Syahroni menggantikan Rudy Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Syahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Syahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Syahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Syahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi terbakar. Api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merambat membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Terbawa emosional saya. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Soal ijazah itu salah satu jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Prabowo menegaskan kunjungannya ke AS membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by
the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Pemirsa, tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isyaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati. Pertemuan tersebut menjadi momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam merespons berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Pertemuan Dewan Keamanan PBB digelar di New York, Amerika Serikat. Berbicara di depan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono tegaskan komitmen Indonesia untuk kawal perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono juga tegaskan Indonesia terus mendorong solusi dua negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB dan resolusi yang telah disepakati. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own.
Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka tekankan pentingnya pemanfaatan momentum kunjungan wisatawan pada awal tahun ini serta percepatan penanganan sampah di Bali sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing sektor pariwisata nasional. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri silaturahmi Wapres RI dengan para pelaku usaha sektor pariwisata di Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua, Jumat kemarin. Kemarin ada libur panjang. Gibran menyoroti persoalan pengolahan sampah di Bali sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata. Ini penting yang difokuskan untuk mendapatkan program Waste to Energy. Ya, ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Saya titip Pak Gubernur, hulu sampai hilir ini perlu dijaga betul-betul. Jadi habit pemilahan sampah dari rumah ini perlu digalakkan. Ini benar-benar harus. Ia menyampaikan bahwa program Waste to Energy saat ini tengah berproses di Danantara dan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali yang telah menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebersihan kawasan wisata, khususnya pantai. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil Ramadan, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan Jessica Winoto di kawasan Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Selamat sore Jen dan juga Jessica. Bagaimana keseruan di sana? Saya mulai dari Jen dulu di kawasan Ben Hill. Seperti apa keseruan di sana? Ya, Reni dan juga pemirsa, seru sekali tentunya ya Reni dan juga pemirsa, saya berburu takjil di sini karena ini sudah memasuki hari pertama di bulan Ramadan ini dan kebetulan Masya Allah, Insya Allah saya berpuasa hari ini ya, dan saya juga lagi berburu takjil nih di sini Reni dan juga pemirsa. Di Ben Hill sendiri ada banyak sekali menu-menu takjil yang dijual di sini, mulai dari yang kecil-kecil seperti gorengan sampai ke makanan berat. Nah, kalau bisa dideskripsikan suasananya memang sangat penuh sekali di sini. Semakin sore semakin mendekati waktu berbuka puasa semakin penuh dan antriannya juga sangat panjang-panjang di sini ya Reni dan juga pemirsa. Ada banyak sekali, ada es, ada gorengan, ada makanan-makanan khas dari Nusantara ya Reni dan juga pemirsa, karena kalau di Ben Hill ini setiap tahunnya menjadi titik atau lokasi perburuan takjil. Ini memang terkenal dengan menu-menu khas Nusantara Indonesia yang banyak sekali. Tadi ada empek-empek tuh saya lihat ya, ada juga makanan lainnya. Nah, yang menarik dan saya pengen beli itu di seberang ada es kelapa muda, Reni dan pemirsa. Saya coba nyebrang di sini. Nah, ini kayaknya seger nih Reni dan juga pemirsa. Saya pengen pesen dulu. Ibu pesen 3 ya Bu, es kelapa mudanya. Nah, itu saya barusan udah pesen Reni dan pemirsa, saya pesen 3, buat saya 1, buat kameramen saya 2. Nah, itu dia. Kalau bisa juga saya deskripsikan di sini, makanan-makanan yang dijual memang sangat beragam sekali. Mulai dari tadi ada gorengan ya, karena masyarakat Indonesia ini belum berbuka puasa kalau belum ada gorengan. Dan juga ada es. Nah, di sini yang dijual itu banyak sekali macam-macamnya. Mulai dari es teh biasa, kemudian es kelapa muda seperti ini, kemudian sampai ke es yang unik-unik yang berwarna-warni. Nah, segar banget kelihatannya, tapi kita harus sabar menanti waktu berbuka puasa sebentar lagi, sekitar di 18.15 kalau di Jakarta ya, Reni dan pemirsa. Nah, kemungkinan setelah ini saya akan eksplor lagi ada makanan-makanan apa saja sih yang ada di Ben Hill ini, karena Ben Hill ini sangat terkenal dengan titik perburuan takjil di setiap bulan Ramadan. Mungkin Reni dan pemirsa kalau belum pernah ke sini harus coba sekali-kali ke sini untuk berburu takjil di sini. Sementara itu Reni, makanan-makanan apa yang paling kamu rekomendasikan untuk pemirsa iNews?
Nah, ya tadi kalau saya bisa rekomendasikan itu ada, saya sudah beli ya, itu ada aneka bubur ya, yang tadi juga antriannya sangat panjang dan sangat menarik. Nah, kalau antriannya panjang biasanya ini sangat ditunggu-tunggu ya warga untuk dibeli, untuk diburu di bulan puasa ini untuk berbuka puasa. Nah, ini saya juga mau explore lagi nih, ada apa saja sih? Wah, ini sangat menarik sekali. Ada aneka kue-kuean, kue-kue jadul, mulai dari gorengan, kemudian kue-kue jadul seperti itu, ada pastel sepertinya ya, ada pastel, ada risol, kemudian ada gorengan lain, kue-kue warna-warni ini sangat menarik. Kue-kue jadul ini juga banyak diburu ya, Reni dan juga pemirsa. Nah, selain itu banyak juga makanan-makanan yang bikin saya ngiler sepertinya, tapi sepertinya perut saya yang nggak muat nih, Reni dan pemirsa. Jadi mungkin lain kali di lain hari saya akan balik lagi untuk mencoba makanan-makanan lain gitu. Nah, mungkin untuk pemirsa yang sedang masih mencari informasi terkait dengan menu-menu takjil berbuka puasa, kami sudah terhubung di Jalan Keramat Raya. Ada rekan Jessica Winoto di sana. Jessica, seperti apa berburu takjil di sana? Ya, terima kasih Jen. Ya, baik Reni dan juga pemirsa, sebentar lagi buka puasa di hari pertama bulan Ramadan ini. Tempat saya melaporkan ini ada di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, dan saat ini kondisinya sudah semakin ramai dibandingkan beberapa menit yang lalu, seperti tepatnya pada pukul 16.30 tadi masih kosong, masih banyak orang yang hanya lalu lalang mau pulang dari kantor menuju rumah masing-masing. Nah, Reni dan juga pemirsa, dapat dilihat di layar televisi Anda, ini sudah banyak sekali makanan-makanan yang jujur ini menggiurkan banget, apalagi kurang lebih 30 menit lagi atau sekitar 15 menit lagi bahkan untuk berbuka puasa. Reni dan juga pemirsa dapat lihat ini ada di depan saya, ada kikil, lalu juga ada ikan, lalu juga ada bebek cabai hijau, lalu juga ada ayam pop, yang mana ini ayam pop ini menjadi salah satu menu recommended di salah satu lapak nasi kapau di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Nah, untuk kita mengetahui apa saja sih sebenarnya yang paling diburu oleh warga di sini, kita sudah bersama dengan Ibu. Boleh kita berbincang sebentar? Boleh, Ibu. Nah, ini kita tadi sudah sedikit berbincang bahwa tadi disampaikan memang di sini mulai ramai di sekitar pukul 5:30 dan saat ini sudah menunjukkan 17:55 menit waktu Indonesia Barat. Halo Ibu, Ibu namanya siapa? Reski. Oke. Ya. Nasi kapau ini ada istilah mudo. Musuhnya asli telur sama santan, nggak campur-campur gitu. Iya, betul. Ibu, biasanya di bulan-bulan Ramadan tahun lalu ini yang paling tinggi itu biasanya di hari pertama ini yang paling apa? Kita paling habis itu istilah mudo. Ya, istilah mudo. Iya, ini dia. Oh, ini bebek. Ya, bebek. Ya, betul. Boleh sih Ibu diceritain juga. Baik, terima kasih Jessica Winoto yang melaporkan dari Keramat Raya, dan juga tadi kita terhubung dengan rekan Jen di Ben Hill. Ternyata berbeda sekali menunya. Kalau di Keramat Raya tadi ada nasi kapau, sedangkan di Ben Hill banyak jajanan dan juga menu-menu minuman yang menarik. Terima kasih rekan-rekan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 3.800 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis setiap hari di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Tidak sekadar menu sederhana, racikan menu seperti opor ayam, telur,
kerupuk dan kurma tersaji dalam satu piring. Setidaknya ada 20-an menu yang akan berganti setiap harinya. Dibantu oleh ibu-ibu jemaah Masjid Joko Karian, setiap pagi hingga sore mereka sibuk memasak hingga menyiapkan ribuan porsi takjil dengan penuh kebersamaan. Tidak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Untuk dapat menikmati sajian takjil gratis dari Masjid Joko Karian, warga disarankan datang lebih awal karena antrian panjang selalu terjadi setiap harinya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, kue tetu kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat menjadi salah satu takjil paling diburu warga di Polewali Mandar saat Ramadan. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dari gula merah dengan wangi khas dari daun pandan. Kue tetu, kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati kelezatan takjil ini. Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai 2 juta rupiah per harinya selama bulan Ramadan. Turunnya terbuat dari mana, Bu? Terigu, campuran santan. Terigu santan. Ya. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak, laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang itu, apalagi kalau hari pasar, mahal. Nah, bagi Anda pecinta takjil yang manis dan lezat serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini adalah situasi terkini di lokasi masyarakat Jakarta biasa berburu takjil sebelum berbuka puasa, yakni di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Banyak sekali aneka menu makanan dan juga minuman yang bisa Anda beli di lokasi ini, seperti ada otak-otak, lalu tadi ada siomay, aneka minuman segar, dan bahkan ada makanan berat. Dan kawasan ini sudah mulai bisa didatangi sejak pukul 3 sore. Asap tipis mengepul perlahan di sudut desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Aroma khas bambu terbakar bercampur santan yang matang menguat di udara dan menggoda siapa saja yang melintas. Di sebuah lapak sederhana, deretan bambu tersusun rapi di atas bara api. Dan di sanalah lemang diproses dengan cara tradisional yang tak berubah sejak dulu. Adonan lemang dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang, lalu dibakar perlahan di atas bara. Di bulan Ramadan, permintaan meningkat drastis hingga bisa menggunakan ratusan bambu untuk memasak lemang. Penyajian lemang pun beragam. Ada yang menikmatinya dengan selai srikaya, durian, hingga rendang daging megang, hidangan khas Aceh. Untuk bulan puasa biasa 3 varian. Ada lemang hitam, lemang putih, lemang ubi. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa sak, Bang? Dalam sehari bisa menghabiskan 5 sak atau 4 sak. Harga lemang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp130.000 per bambu. Di tengah gempuran makanan modern, lemang tetap bertahan. Lemang bukan hanya kudapan berbuka, tetapi simbol kebersamaan dan pengikat kenangan yang menghubungkan keluarga dan tetangga dalam momen sederhana.
Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pada bulan Ramadan kali ini, kuliner lontong tetel yang berada di Jalan Sabok Alu, Wonosobo benar-benar menyajikan masakan yang berbeda, yakni lontong tetel daging unta. Sepintas, daging unta mirip dengan daging sapi, namun teksturnya lebih halus dan lebih empuk dari daging sapi. Daging unta tersebut diiris kecil-kecil. Daging yang didatangkan langsung dari Arab tersebut dicampur dengan lontong, daun bawang, kacang hijau, serta jagung. Dipadukan dengan kuah santan yang menggunakan rempah-rempah dan perkasa sehingga aromanya lebih harum. Salah satu konsumen, Tarmin, mengaku baru kali ini mencicipi tetel daging unta. Rasanya lebih lembut dibanding daging sapi. Dengan dicampur lontong, terasa semakin nikmat sensasi daging ontanya. Daging unta ini rasanya menurut saya ini ya hampir kayak mirip-mirip daging sapi lah, cuma ini lebih lembut, lebih gurih. Terus aromanya ya kayak daging sapi. Jadi lebih enak, lebih enak. Ya jelas lebih enak. Pengelola lontong tetel Sutriyono menjelaskan selama bulan Ramadan ini permintaan tetel daging unta cukup baik, yakni hingga 5 kilo per hari. Daging unta didatangkan langsung oleh importir dari Arab. Ini kan bulan spesial ya, bulan Ramadan, tentu kami juga ingin menyajikan menu yang spesial dan kami memilih daging unta agar nyambung dengan situasinya, yaitu di bulan Ramadan, karena daging unta kan identik dengan negara Arab Timur Tengah ya, dan mayoritas di Indonesia juga di sini kan umatnya Muslim, jadi kami menciptakan menu ini khusus untuk bulan Ramadan di tahun ini. Harga lontong tetel daging unta mahal, tidak perlu khawatir. Dengan hanya Rp45.000 seporsi, Anda dapat menikmati sensasi sajian daging unta yang nikmat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kue tetu, kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati kelezatan takjil ini. Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai Rp2 juta per harinya selama bulan Ramadan. Sebenarnya terbuat dari mana, Bu? Terigu, campur santan. Terigu santan. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak, laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang apalagi kalau hari pasar, mahal. Nah, bagi Anda pecinta takjil yang manis dan lezat serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Lengkap rasanya kalau berbuka puasa tanpa minuman yang manis. Setelah seharian menahan dahaga, es dawet bisa membantu menghilangkan dahaga. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada es dawet yang sudah terkenal sejak tahun 1955, bernama es dawet Bakeran. Es dawet khas Sidoarjo ini berbahan dasar tepung sagu. Berbeda dengan dawet pada umumnya yang berbahan dasar tepung beras. Es dawet Bakeran ini sudah dijual secara turun-temurun dan selalu dicari warga saat bulan Ramadan sebagai menu minuman untuk berbuka puasa.
Es dawet bakaran dijual dalam bentuk 2 kemasan, plastik dan gelas plastik yang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per porsi. Bakaran itu nama dari kakek. Jadi kalau orang Sidoarjo pasti nyebutnya dawetnya Pak Bakaran. Jadi nama itu yang dipakai. Keistimewanya dari bahan dasarnya dawetnya itu kita pakai tepung sagu. Kalau yang lain kan biasanya tepung beras, tepung kanji. Kalau kita pakai tepung sagu. Ada 3 varian rasa yang dapat dinikmati dari es dawet bakaran ini, di antaranya rasa gula aren, pandan, dan rasa original. Karena rasanya yang khas dan legendaris, pembeli es dawet bakaran ini tidak hanya berasal dari Sidoarjo saja, namun banyak yang berasal dari luar kota Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, hingga Pasuruan. Sering Pak, karena sudah langganan ya dari sudah lama sekali. Rasanya itu enak, terus nggak berubah dari yang dulu sampai sekarang, tetap. Untuk mendapatkan es dawet bakaran ini, pengunjung hanya bisa datang mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Karena setelah jam 2 siang, es dawet bakaran ini biasanya telah habis terjual. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan adanya pesawat jatuh di area pegunungan Pak Ramayo yang menimbulkan kepulan asap hitam. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di pegunungan Pak Ramayo, titik lokasi pesawat jatuh. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Nunukan, Ida Sunarwan, di mana pesawat yang jatuh adalah pengangkut BBM ke Krayan. Namun hingga saat ini belum ada rincian kronologis jatuhnya pesawat. Pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Kecelakaan beruntun antara 3 truk dan 1 motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat 1 truk pengangkut sayur terguling dan 2 lainnya rusak parah. Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke rumah sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk dam itu, yang gandengnya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu, jalur ngantem yang dam, kena saya itu Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya, dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Longsor terjadi di area operasional IMIP 9 di Morowali, Sulawesi Tengah. Satu pekerja dikabarkan meninggal dunia. PT IMIP melaporkan terjadi longsor di area operasional 9 pada Rabu siang. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, bulldozer hingga dump truck terbawa longsor. Menurut pihak Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP 9, satu operator ekskavator asal Palopo dilaporkan tewas tertimbun. Longsor yang terjadi di area pembuangan limbah diduga akibat kondisi tanah pada area bawah yang lembek. Aktivitas di area longsor dihentikan dan para pekerja dievakuasi ke tempat aman. Pihak Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sulawesi Tengah kini melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden longsor yang terjadi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya, Richard Lee sampai di Polda Metro Jaya. Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Ia berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Polda Metro Jaya. Selamat sore Anissa, apakah Richard Lee sudah selesai menjalani pemeriksaan hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini Richard Lee masih diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Tadi ia tiba sekiranya pada pukul 10 pagi. Itu artinya sudah 6 jam lebih Richard Lee diperiksa oleh tim penyidik dari Dirkrimsus, yang mana dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan terkait produk miliknya. Tadi sebelum memasuki gedung Dirkrimsus ini, ia sempat menyatakan bahwa ia yakin bahwa produk yang ia jual ini adalah produk yang legal dan juga sudah memiliki izin legal dari BPOM. Dan terkait apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik dan berapa pertanyaan yang dicecar kepada Richard Lee, kita masih menantikan jalannya pemeriksaan pada hari ini. Kalau kita mengulas dari informasi yang kami dapatkan, saat ini kapasitasnya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen produk kecantikan miliknya, yang mana seharusnya ia diperiksa kemarin, namun kemarin masih fokus menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana majelis hakim telah menolak pra-peradilan tersebut dan kini ia akhirnya diperiksa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan Richard Lee ini ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025. Selain itu juga telah diterbitkan surat pencekalan selama 20 hari terhadap Richard Lee dari 10 Februari 2026 hingga 1 Maret 2026. Untuk saat ini kita masih menantikan proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terhadap Richard Lee. Untuk sementara saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Amar Zoni kembali digelar. Kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi verbalisan. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika dengan terdakwa aktor Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi, yakni pelaksana harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta pendamping keamanan. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pembuatan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum Amar Zoni menilai kehadiran 2 saksi tersebut tidak sesuai dengan berkas BAP. Kan kita udah menolak saksi ini karena kan nggak ada di BAP, di berkas nggak ada. Ya kan, pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar, nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita. Karena ya kalau keterangan itu kan, ya kan dalam posisi Amar kan, ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Amar Zoni membantah sejumlah pernyataan saksi. Ia mengaku mengalami pemukulan saat proses pemeriksaan dan dimintai uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum dari Polsek Cempaka Putih. Hal ini dibuktikan melalui secari kertas yang ia serahkan kepada majelis hakim yang disebut berisi tangkapan layar percakapan permintaan uang tersebut. Selain itu, terdakwa menjelaskan terkait foto barang bukti berupa tas atau pouch yang menurutnya janggal. Kalau masalah yang clutch itu tadi, clutch bag tadi itu memang lucu sekali gitu loh keadaannya di saat kita sehabis diinterogasi, dihabis penganiayaan dari oknum kepolisian Polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang. Dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Amar Zoni. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam dipecat tidak hormat. AKBP Didik menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Dikawal ketat, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik tertunduk sebelum masuk ruang sidang etik Propam Polri Mabes Polri Jakarta Selatan Kamis pagi. Sidang etik berlangsung tertutup namun Kompolnas diundang untuk mengawasi sidang. Kompolnas menilai AKBP Didik berpotensi dipecat tidak hormat. Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Cepat kayak begini, yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam ya dan memastikan kerja-kerja profesional mereka, kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Selain sidang etik, proses pidana kasus ini juga ditangani Bareskrim Polri. Tidak berhenti di AKBP Didik, polisi tengah menyelidiki jaringan narkoba ex-Kapolres Bima Kota. Tak main-main, sebagai Kapolres Bima Kota, AKBP Didik menyimpan 1 koper narkoba di rumah bawahannya Aibda Dianita. Dalam koper ditemukan 49 butir ekstasi, sabu, obat penenang, dan pil Happy Five. Ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk.
Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahun. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, sampai ke dalam. Sementara menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di hari pertama Ramadan, warga Gaza menjalani ibadah dan tradisi berbuka puasa bersama di tengah reruntuhan dan fasilitas yang rusak. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Ramadan datang di Gaza di tengah suasana yang masih jauh dari normal. Di antara rumah-rumah yang hancur dan bangunan yang tinggal puing, warga tetap menggelar iftar atau buka puasa bersama di Khan Younis, Gaza. Mereka berbagi makanan sederhana di bawah langit terbuka. Meja-meja panjang digelar, anak-anak dan keluarga pun duduk berdekatan, mereka makan bersama di awal Ramadan ini. Bagi banyak warga Gaza, momen berbuka puasa bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang bertahan dan menjaga rasa kebersamaan di tengah kesulitan. Malam harinya suasana berubah menjadi lebih hening. Di tengah reruntuhan masjid, warga berkumpul menjalankan sholat tarawih yang dipimpin oleh imam. Ibadah diikuti oleh ratusan jemaah dengan khusyuk di tengah area permukiman yang sebelumnya terdampak serangan Israel. Tradisi Ramadan pun berlanjut hingga dini hari. Warga kembali berkumpul untuk makan sahur bersama. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan, walaupun sejumlah serangan masih terus dilancarkan oleh militer Israel. Meski demikian, warga tetap berupaya mempertahankan aktivitas ibadah dan kebersamaan di tengah keterbatasan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan relawan Mercy Indonesia di Gaza, Nadia Rossi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Gaza jam 12 siang, Mbak. Baik, Mbak Nadia, ini kan Ramadan pertama di Gaza di tengah gencatan senjata. Gimana kondisi warga saat ini di sana? Kemudian suasana Ramadan di sana seperti apa? Karena tahun ini tahun pertama Ramadan setelah gencatan senjata, walaupun masih banyak serangan yang ada tembakan ataupun bom, warga Gaza menyambut Ramadan ini dengan sangat bersukacita ya Mbak. Mereka memasang lampu-lampu dan panut seram badan itu seperti lampion yang mereka pasang di depan tenda, dan ataupun anak-anak di malam hari memainkannya menggunakan sebatang kayu. Dan ada makanan-makanan khas yang sebelumnya selama 2 tahun terakhir itu tidak ada. Alhamdulillah tahun ini mereka ada kembali, yang memang makanan itu hanya tersedia di bulan Ramadan.
Baik, dari mana Mbak Nadia warga Gaza ini mendapatkan makanan? Sebagian besar mereka mendapatkan makanan dari bantuan. Alhamdulillah banyak dari NGO di luar yang memberikan suplai makanan. Alhamdulillah dari Mercy juga memberikan bahan makanan. Seperti itu, Mbak. Biasanya warga Gaza untuk makan, berbuka ataupun juga sahur, ini apa makanan khas di sana, Mbak, biasanya? Mungkin untuk berbuka sendiri mereka langsung makan makanan berat, Mbak, seperti maklubah ataupun fatah. Untuk harga-harga sendiri, bahan pokok sendiri memang relatif dibandingkan dengan waktu masa perang relatif sudah kembali ke harga normal walaupun masih mahal. Dan untuk sahur sendiri mereka memakan tradisinya mereka memakan roti dan juga keju. Baik. Seperti itu. Nah, untuk ketersediaan bahan pokok sendiri di Gaza, kemudian juga untuk distribusi bantuan di sana, apakah lebih mudah atau masih ada menemui tantangan tertentu, Mbak? Masih banyak bahan-bahan pokok yang memang sulit tersedia, walaupun memang tersedia dengan harga yang sangat mahal, karena untuk penyaluran bantuan sendiri masih dibatasi. Seperti itu. Baik. Untuk ibadah sendiri seperti sholat tarawih begitu, apakah masjid-masjid ini bisa digunakan untuk beribadah di bulan Ramadan ini atau masih banyak yang mesti beribadah di tempat-tempat darurat? Tidak semua masjid bisa tidak melaksanakan, tapi ada beberapa masjid yang memang mengadakan sholat tarawih bersama. Itu pun masjidnya pun dalam keadaan yang dalam keadaan reruntuhan ya, Mbak, ya. Tapi memang masih ada beberapa yang membuka untuk sholat tarawih bersama. Baik. Kemudian tantangan apa, Mbak, yang paling berat yang dihadapi warga Gaza di bulan Ramadan kali ini? Bahan pokok memang masih sangat sulit. Tidak semua, tapi memang ada beberapa bahan pokok yang memang tidak untuk limited ya, terbatas. Dan juga suasananya di sini masih dalam kondisi musim dingin, Mbak. Oke. Itu. Untuk cuaca di sana bagaimana, Mbak? Apakah masih musim dingin kah atau sudah lebih hangat saat ini? Masih musim dingin dan beberapa kali masih ada hujan, Mbak. Ini juga bisa menjadi juga salah satu tantangan bagi warga Gaza dalam menghadapi Ramadan ya? Iya, benar. Karena masih ada hujan beberapa kali, jadi masih ada terjadi di beberapa tempat masih ada genangan air, ada banjir. Baik. Bantuan apa sih, Mbak, yang paling menjadi prioritas bagi warga Gaza yang paling dibutuhkan saat ini? Mungkin selain untuk musim dingin, mungkin seperti selimut ataupun jaket, tapi untuk saat ini di bulan puasa ini mereka membutuhkan sekali bahan makanan yang pokok ya, Mbak, ya, seperti tepung ataupun protein-protein seperti itu. Baik. Kemudian mungkin ada yang ingin Mbak Nadia Rossi sampaikan terkait dengan kondisi di sana kepada warga Indonesia untuk bisa membantu warga Gaza meringankan beban mereka di sana seperti apa? Untuk warga Indonesia, mohon selalu ulurkan tangannya kepada warga Gaza. Mereka saat ini biarpun dalam keadaan gencatan senjata, tapi serangan masih ada, bantuan masih dibatasi, mereka masih dalam kesulitan. Baik, terima kasih Mbak Nadia Rossi melaporkan langsung dari Gaza. Terima kasih atas sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Mbak Nadia. Di awal bulan Ramadan, Israel tak berhenti membombardir sejumlah wilayah di Palestina. Tak hanya di Gaza, kota Hebron tepi barat pun menjadi sasaran serangan militer Israel. Tentara pendudukan Israel melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarnah di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Ledakan tersebut memicu kepulan asap tebal dan puing bangunan berserakan di sekitar lokasi.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Israel mengenai alasan dibalik serangan tersebut maupun kondisi penghuni rumah saat peristiwa terjadi. Ya Allah, cepat. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa, dan kita ke informasi mancanegara. Ya, di awal bulan Ramadan Israel tidak berhenti membombardir sejumlah wilayah di Palestina. Tak hanya di Gaza, kota Hebron tepi barat pun menjadi sasaran serangan militer Israel. Ya Allah, cepat. Tentara pendudukan Israel melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarnah di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Ledakan tersebut memicu kepulan asap tebal dan puing bangunan berserakan di sekitar lokasi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Israel mengenai alasan dibalik serangan tersebut maupun kondisi penghuni rumah saat peristiwa terjadi. Lengkap rasanya kalau berbuka puasa tanpa minuman yang manis. Setelah seharian menahan dahaga, es dawet bisa membantu menghilangkan dahaga. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada es dawet yang sudah terkenal sejak tahun 1955, bernama es dawet Bakeran. Es dawet khas Sidoarjo ini berbahan dasar tepung sagu, berbeda dengan dawet pada umumnya yang berbahan dasar tepung beras. Es dawet Bakeran ini sudah dijual secara turun-temurun dan selalu dicari warga saat bulan Ramadan sebagai menu minuman untuk berbuka puasa. Es dawet Bakeran dijual dalam bentuk 2 kemasan, plastik dan gelas plastik yang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per porsi. Bakeran itu nama dari kakek. Jadi kalau orang Sidoarjo pasti nyebutnya dawetnya Pak Bakeran. Jadi nama itu yang dipakai. Keistimewanya dari bahan dasarnya dawetnya itu kita pakai tepung sagu. Kalau yang lain kan biasanya tepung beras, tepung kanji, kalau kita pakai tepung sagu. Ada 3 varian rasa yang dapat dinikmati dari es dawet Bakeran ini, di antaranya rasa gula aren, pandan, dan rasa original. Karena rasanya yang khas dan legendaris, pembeli es dawet Bakeran ini tidak hanya berasal dari Sidoarjo saja, namun banyak yang berasal dari luar kota Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, hingga Pasuruan. Sering Pak, karena sudah langganan ya dari sudah lama sekarang. Rasanya itu enak, terus nggak berubah dari yang dulu sampai sekarang, tetap. Untuk mendapatkan es dawet Bakeran ini, pengunjung hanya bisa datang mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Karena setelah jam 2 siang, es dawet Bakeran ini biasanya telah habis terjual. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, di hari pertama Ramadan, warga Gaza menjalani ibadah dan tradisi berbuka puasa bersama di tengah runtuhan dan fasilitas yang rusak. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Ramadan datang di Gaza di tengah suasana yang masih jauh dari normal. Di antara rumah-rumah yang hancur dan bangunan yang tinggal puing, warga tetap menggelar iftar atau buka puasa bersama di Khan Younis, Gaza. Mereka berbagi makanan sederhana di bawah langit terbuka. Meja-meja panjang digelar, anak-anak dan keluarga pun duduk berdekatan, mereka makan bersama di awal Ramadan ini.
Bagi banyak warga Gaza, momen berbuka puasa bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang bertahan dan menjaga rasa kebersamaan di tengah kesulitan. Malam harinya suasana berubah menjadi lebih hening. Di tengah reruntuhan masjid, warga berkumpul menjalankan sholat tarawih yang dipimpin oleh imam. Ibadah diikuti oleh ratusan jemaah dengan khusyuk di tengah area permukiman yang sebelumnya terdampak serangan Israel. Tradisi Ramadan pun berlanjut hingga dini hari. Warga kembali berkumpul untuk makan sahur bersama. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan, walaupun sejumlah serangan masih terus dilancarkan oleh militer Israel. Meski demikian, warga tetap berupaya mempertahankan aktivitas ibadah dan kebersamaan di tengah keterbatasan. Uni Emirat Arab telah memulai puasa Ramadan. Salah satu tradisi yang ditunggu warga adalah dentuman meriam yang ditembakkan untuk menandai hari pertama Ramadan. Ya, tembakan meriam di Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi menjadi yang ditunggu warga Uni Emirat Arab untuk merayakan hari pertama Ramadan. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, melainkan bagian dari identitas budaya Uni Emirat Arab yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Di bawah pengawasan ketat kepolisian Abu Dhabi, unit meriam ditempatkan di beberapa lokasi strategis agar seluruh warga bisa mendengar suara tembakan. Momen penembakan meriam ini menciptakan atmosfer kebersamaan yang unik, di mana perbedaan latar belakang bersatu untuk merayakan salah satu tradisi yang berlangsung puluhan tahun. Ya, sementara itu Muslim Nigeria punya tradisi tersendiri saat bulan Ramadan. Mereka memiliki tradisi yang disebut Kidan Guaro, yakni membangunkan sahur dengan menabuh genderang sambil menyanyikan lagu-lagu religi atau pujian. Ya, inilah tradisi Kidan Guaro, yakni membangunkan sahur ala Muslim Nigeria dengan menabuhkan gendang dan juga bernyanyi. Para pemusik tradisional berkeliling membangunkan warga untuk sahur selama Ramadan menggunakan gendang atau alat lainnya yang bisa ditabuh. Sambil berkeliling, para pemusik menyanyikan lagu-lagu religi atau puji-pujian. Tradisi ini berakar kuat pada masyarakat Muslim Hausa di utara Nigeria. Tradisi sebagai upaya mempererat kebersamaan dan memastikan warga tidak melewatkan warga makan sahur sebelum berpuasa. Tradisi ini sepintas mirip tradisi membangunkan sahur di tanah air sambil membunyikan alat musik atau beragam alat rumah tangga sederhana. Pemirsa, bencana alam yang melanda Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025 menyisakan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah. Prajurit TNI Angkatan Darat bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Prajurit TNI Angkatan Darat turun langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk mempercepat pemulihan sekolah agar para siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa, personel TNI Angkatan Darat membersihkan lingkungan sekolah secara menyeluruh. Pekerjaan dimulai dari halaman dan saluran air yang tersumbat lumpur serta material sisa banjir.
Selanjutnya pembersihan juga diprioritaskan di ruang-ruang kelas, penyemprotan, dan pembersihan lantai tiap ruang kelas hingga ke ruang guru. Penataan kembali meja dan kursi belajar, serta memastikan sarana pendidikan kembali layak digunakan. Dari total 3.046 bangunan sekolah yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 2.990 sekolah telah berhasil dibersihkan dan kembali operasional. Sementara itu masih terdapat 56 unit sekolah yang tengah dalam proses pembersihan dan perbaikan. Terima kasih Pak Tentara, kami sudah bisa sekolah. Terima kasih kepada TNI yang telah membantu kami membersihkan lumpur di madrasah ini. Ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak TNI yang sudah memberikan bantuannya, membersihkan lumpur, bahkan meja dan kursi sehingga sekolah dapat berjalan seperti biasanya. Bersama rakyat. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Warga di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan adanya pesawat jatuh di area pegunungan Pak Ramayo yang menimbulkan kepulan asap hitam. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di area pegunungan Paramayo, titik lokasi pesawat jatuh. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Nunukan, Ibda Sunarwan, di mana pesawat yang jatuh adalah pengangkut BBM ke Krayan. Namun hingga saat ini belum ada rincian kronologis jatuhnya pesawat. Badan pesawat pada pukul 13.25 pesawat pelita air pengangkut BBM penerbangan Tarakan Longbawan. Pencarian telah membuahkan hasil, telah menemukan badan pesawat pada pukul 13.25 di tengah hutan desa Pakabuan, Desa Pak Betung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Sekian dan terima kasih. Ya. Bisa kita ini aja. Pakai kayu dulu. Kayu kah? Kayu. Soalnya api makin ini. Pemirsa, diduga korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Ini damkar ngatasi ini. Info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo, Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya, karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena. Kebetulan memang di dalam ada barang-barang yang rentan untuk api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis.
Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun antara 3 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat 1 truk pengangkut sayur terguling dan 2 lainnya rusak parah. Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke rumah sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk dam itu, yang gandengnya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu, terus ngantem yang dam, kena saya itu Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya, dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahun. Jadi mobil ini dari arah Kemang
Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, sampai ke dalam. Sementara menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor terjadi di area operasional IMIP 9 di Morowali, Sulawesi Tengah. Satu pekerja dikabarkan meninggal dunia. PT IMIP melaporkan terjadi longsor di area operasional 9 pada Rabu siang. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, bulldozer hingga dump truck terbawa longsor. Menurut pihak Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP 9, satu operator ekskavator asal Palopo dilaporkan tewas tertimbun. Longsor yang terjadi di area pembuangan limbah diduga akibat kondisi tanah pada area bawah yang lembek. Aktivitas di area longsor dihentikan dan para pekerja dievakuasi ke tempat aman. Pihak Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sulawesi Tengah kini melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden longsor yang terjadi. Mana Irwan? Mana Irwan? Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Ahmad Zoni kembali digelar. Kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi verbalisan. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkotika dengan terdakwa aktor Ahmad Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi, yakni pelaksana harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta pendamping keamanan. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pembuatan berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum Ahmad Zoni menilai kehadiran 2 saksi tersebut tidak sesuai dengan berkas BAP. Kan kita udah menolak saksi ini karena kan nggak ada di BAP, di berkas nggak ada. Ya kan, pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar, nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita. Karena ya kalau keterangan itu kan, ya kan dalam posisi Amar kan, ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Ahmad Zoni membantah sejumlah pernyataan saksi. Ia mengaku mengalami pemukulan saat proses pemeriksaan dan dimintai uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum dari Polsek Cempaka Putih. Hal ini dibuktikan melalui secari kertas yang ia serahkan kepada majelis hakim yang disebut berisi tangkapan layar percakapan permintaan uang tersebut. Selain itu, terdakwa menjelaskan terkait foto barang bukti berupa tas atau pouch yang menurutnya janggal. Kalau masalah yang clutch itu tadi, clutch bag tadi itu memang lucu sekali gitu loh keadaannya di saat kita sehabis diinterogasi, dihabis penganiayaan dari oknum kepolisian Polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah difoto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang. Dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Ahmad Zoni.
Dari Jakarta, Salam Pulungan, Rama Romadona, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Puluhan personel polisi dikerahkan untuk membubarkan bentrokan. Bahkan gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Warga di kawasan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan Pak Ramayo. Pesawat yang jatuh merupakan pesawat Pelita Air yang mengangkut bahan bakar minyak ke Krayan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di titik lokasi pesawat jatuh. 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi terbakar. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Pemirsa, belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Saroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Saroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Saroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Saroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Saroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya, Dr. Richard Lee sampai di Polda Metro Jaya. Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran pelindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Ia berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Hasil dari peradilan, dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Ya, jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam dipecat tidak hormat. AKBP Didik menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Dikawal ketat, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik tertunduk sebelum masuk ruang sidang etik Propam Polri Mabes Polri Jakarta Selatan Kamis pagi. Sidang etik berlangsung tertutup namun Kompolnas diundang untuk mengawasi sidang. Kompolnas menilai AKBP Didik berpotensi dipecat tidak hormat. Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Cepat kayak begini yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam
ya dan memastikan kerja-kerja profesional mereka, kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Selain sidang etik, proses pidana kasus ini juga ditangani Bareskrim Polri. Tidak berhenti di AKBP Didi, polisi tengah menyelidiki jaringan narkoba ex-Kapolres Bima Kota. Tak main-main, sebagai Kapolres Bima Kota, AKBP Didi menyimpan 1 koper narkoba di rumah bawahannya Aibda Dianita. Dalam koper ditemukan 49 butir ekstasi, sabu, obat penenang, dan pil Happy Five. Ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didi terancam 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari pertama Ramadan, warga Gaza menjalani ibadah dan tradisi berbuka puasa bersama di tengah reruntuhan dan fasilitas yang rusak. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Bulan puasa